Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya juga didampingi oleh sahabat saya, Bang Jainuddin. Assalamualaikum Bang Jain. Waalaikumsalam Pak Tun. Alhamdulillah. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, bahasan kami kali ini tentang tumbal nih. Jadi gini Pak Ustadz, saya punya teman ini kerja di sebuah restoran. Restoran di sini di Indonesia lah. Restoran itu cukup laris gitu Pak Ustadz. Saya tahu dari teman saya, memang laris. Kemudian mereka seringlah mendapat bonus gitu ya, bonus dari bosnya itu. Teman saya ini cerita, ini ada temennya dia itu yang sama-sama satu kerja itu, kok selalu dilebihkan gitu Pak Ustadz. Jadi bonusnya itu selalu dilebihkan menurut teman saya ini. Terus apa namanya, curiga lah ya, curiga atau gimana ya? Pilih kasih. Ya agak ngerti tentang itu. Apa ndak ditumbal karena temennya itu sakit-sakitan Pak Ustadz. Yang dapat lebihan bonus ini sakit-sakitan. Jadi apa ndak jadi tumbal ya di situ gitu, itu renggang-renggangnya temen. Nah itu sebenarnya gimana tuh Pak Ustadz? Bisa nggak itu orang dijadiin tumbal gitu Pak Ustadz? Iya kan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Ini pertanyaan bagus. Kalau kamu tanya, bisa nggak teman saya jadiin tumbal? Nah, ini jawaban saya bagi kita orang muslim nih. Ya. Jawaban pertama nih ya. Satu, tidak boleh suudzon. Oh iya. Nomor satu itu tidak boleh suudzon. Ya. Kenapa tidak boleh suudzon? Begini. Yang kedua adalah masakan di restoran itu enak apa biasa apa tidak enak. Itu tetap harus menjadi apa namanya? Acuan itu. Menjadi acuan ya, tetap agar kita itu tidak salah di hadapan Allah. Nah, kemudian kalau memang enak ya normal aja kalau orang itu banyak datang. Kalau enak. Ya. Tapi kalaupun enak, kalau sebenarnya orang nggak pede ya bisa aja dia pakai macam-macam kan, namanya nggak percaya diri kan gitu. Bener. Bisa seperti itu. Nah, kalau memang kita sebagai orang Islam harus seperti itu, tidak boleh menuduh. Ya, bisa aja yang dikasih bonus itu sakit karena apa? Memang dia sakit-sakitan, bisa saja. Positive thinking dulu ini. Ya, tidak boleh suudzon, tetap begitu. Nah, kecuali kalau sampai meninggal satu. Kemudian ada lagi dari teman itu dikasih bonus lagi sama seperti yang pertama, dilebihkan bonusnya. Ya memang selalu dilebihkan sih katanya. Iya enggak, maksudnya dari itu udah umpamanya meninggal gitu kan gitu umpamanya. Memang meninggal lah. Nah, kalaupun meninggal umpamanya ada enggak yang kedua? Bonusnya dilebihkan lagi. Urutannya sama, sakit-sakitan lagi. Yang urutan berikutnya meninggal. Nah, kalau dua fase ini iya sebenarnya tidak boleh kita suudzon, tetapi ini kan kita baru cerita ya. Kalau cerita bisa aja itu memang ditumbalkan, bisa saja tanpa mengurangi kita jangan main-main di titik itu ya. Sebenarnya jangan main-main itu sebenarnya ya, mau menumbal orang juga tidak boleh karena kita kerja itu harusnya niatnya lillahi ta'ala, bukan cari harta. Tapi benar-benar kita kerjakan cari ridhonya Allah. Memang dari kerja itu Allah akan menitipkan rezeki bentukannya harta itu untuk kita, untuk anak, untuk istri kita, dan nanti bisa untuk sedekah, untuk orang tua kita, untuk siapapun yang membutuhkan. Di luar kita sudah mulai bisa mempunyai tabungan. Itu yang harus kita kerjakan. Tetapi kalau ini cerita tentang tumbal, bisa saja kayak yang tadi kasus sekali dikasih bonus sakit mati. Meninggal, ya. Kemudian ada yang dikasih bonus lagi sakit mati. Yang ketiga sakit mati. Nah, ini bisa kasus seperti itu. Jadi walaupun itu tidak diketahui secara
kasat mata, tetapi ini kan sudah bisa ditebak lah istilahnya. Nah, kenapa kok ini meninggal atau bagaimana? Walaupun sebenarnya jujur begini ya, meninggal itu kan sebenarnya haknya Allah. Iya. Kita harus memahami meninggal itu hanya Allah. Belum tentu orang yang ditumbalkan itu meninggal, belum tentu sebenarnya. Ya, belum tentu. Tapi memang ada cara-cara untuk orang itu digeser ke arah menjadi murka. Jadi umpamanya dia menggunakan alat untuk tumbal, umpamanya begini. Kamu ini tuh, kamu umpamanya pegawai, kasih bonus, saya ngasih bonus nih. Padahal bonus ini sudah berjanjian dengan jin yang memang khusus dia akan makan orang itu. Jin yang khusus. Dia akan ngomong, orang yang saya kasih uang ini, inilah yang akan kamu makan nanti. Gitu. Nah, jin itu oke, karena jin ini sudah dikuasai oleh Dajjal. Jadi dia sudah oke. Nah, makanya di sini ya kasihlah ke kamu 10 juta, mamanya. Yang lain itu kan 1 juta, 2 juta, mamanya. Kamu 10 juta. Artinya mahar tumbal itu uang itu Pak Ustadz ya? Bisa aja seperti itu. Jadi dia yang makan banyak, ya inilah yang dikasih. Nah, sekali 10 akhirnya kan masuk nih. Terus nanti dia akan minta lagi, aku minta lagi, ya dikasih lagi seperti itu 10 juta dan sebagainya. Nah, sebenarnya ini perjanjian antara orang itu dengan jin itu. Dan sebenarnya tugas jin itu hanya menyakiti. Sakit perut seperti itu. Nah, kalau memang itu sampai meninggal, itu hanya Allah aja. Ya, siapa tahu memang orang itu dengan orang tuanya berani, umpamanya. Sulit diatur, semaunya sendiri, emosional, kaku hatinya, sering selingkuh, umpamanya. Artinya berhubungan dengan perilaku buruk. Dengan perilaku buruknya, sehingga itu akan ketemu istilahnya antara tumbal yang mau makan dia dengan apa yang akan diturunkan oleh Allah Ta'ala menjadi takdirnya. Seperti itu. Jadi kayak umpamanya nih, umpamanya kamu yang mau ditumbalin nih, sudah tumbal nih, sakit nih. Sebenarnya kamu itu berani dengan orang tuamu, umpamanya ya, berani dinasihatin, susah dan sebagainya, tapi orang tuanya minta agar kamu itu jadi orang baik. Allah itu kan maha tahu bahwa dilihat dari hati kamu nggak bisa jadi orang baik. Paham? Akhirnya tumbal itu nyatu dengan kamu, nyatu bahwa kamu tuh nggak mungkin bisa. Ini menurut catatan Allah yang saya tidak tahu ya, ini hanya perkiraan ya, hanya perkiraan. Bisa aja karena kamu nggak bisa, akhirnya dibikinlah meninggal. Karena kalau kamu hidup, mamanya, itu nyusahin orang tua terus. Kalau kamu nyusahin orang tua, kan iman orang tua kan rusak lagi. Imannya orang tua itu rusak, kamu rusak, gitu istilahnya. Paham? Nah, sama seperti Nabi Nuh dengan anaknya, kan tetap mendoakan agar dia itu diberi hidayah. Tapi kalau memang Allah sudah tahu anak dan istrinya Nabi Nuh itu tidak bisa diberi hidayah, ya sudah diambil. Dan Nabi Nuh tidak boleh sedih. Gitu. Nah, paham? Nah, cara seperti itu insya Allah kurang lebihnya. Kalau yang lebih tahu kan Allah, tapi ini hanya gambaran. Makanya kenapa jangan kita sebagai orang Islam itu jangan emosional, marah, semaunya sendiri, jangan. Itu mudah sekali untuk dimasuki oleh namanya jin-jin apa saja. Mau santet, mau tumbal, mau pelet. Si bos ini yang punya perjanjian dengan istilah pesugihan lah, ya kan? Apakah dia dikasih ciri-ciri orang yang mau ditumbalkan supaya nggak gagal gitu loh tumbalnya itu? Ada nggak juga yang gagal, misalnya si A mau ditumbalkan ternyata nggak bisa karena mau punya sifat-sifat itu, sehingga cari lagi yang lain. Apakah udah ditentukan ya ciri-cirinya masih perjanjian itu, orangnya harus sifatnya gini-gini atau gimana Ustaz? Cara Allah untuk menjadikan orang baik itu gagal ditumbalkan itu macam-macam. Satu,
orang baik itu dia beribadah pada Allah Ta'ala, imannya cukup kuat ya, baru kerja 1 bulan di situ dia udah nggak betah, keluar. Itu petunjuknya. Paham ya? Itu ya. Anggap aja agak jauh, dia 1 bulan sampai 6 bulan ya. 1 bulan 2 bulan dia dapat banyak nih, tapi dia banyak itu ini uang, ini mah saya sedekahkan di yatim piatu, nggak jadi, ini udah bubar semuanya, kan nggak personal akhirnya. Iya. Tidak personal dan niatnya baik, tumbal nggak berani yang seperti itu. Jadi gagal terus. Jadi intinya si orang itu hanya diintip aja sama si tumbal, tapi tumbalnya nggak bisa masuk. Biasanya begitu. Tapi intinya adalah iman kita kepada Allah Ta'ala itulah yang menyelamatkan kita. Benar. Bukan persoalan kita mau jago, enggak. Bukan masalah tumbal itu nggak nyentuh orang-orang yang sholat yang enggak juga. Jangan kita itu berprasangka yang aneh-aneh. Kalau iman kita kuat kepada Allah Ta'ala, insya Allah kita akan dilindungi dalam bentuk apapun. Baru bekerja seminggu nggak nyaman ya saya. 1 bulan dapat rezeki terus pamit dia pergi. Nah selamat dia. Iya. Kan gitu, cara Allah itu banyak sekali. Nah kalau umpamanya kayak tadi sampai meninggal, nah ini ada lagi nggak yang kedua meninggal lagi? Gitu, seperti itu. Jadi cara Allah menyelamatkan seorang yang imannya bagus banyak. Kalau gini Ustadz, saya punya pengalaman Ustadz. Saya punya teman akrab nih, teman sejak kecil gitu kan, sampai sekarang masih tetap silaturahim terus. Nah, suatu ketika dia main ke rumah dan cerita, baru tahu saat dia dipanggil tukang urut gitu ya, diurut. Biasa kan kalau tukang urut tuh suka ngomong mulu. Nah, kebetulan tukang urutnya ini tetangganya dia dulu. Nah, dia ngomong kalau tukang urut ini bapaknya ya yang nyantet adiknya dia. Kok bisa begitu? Bener, dulu bapaknya itu sering pergi ke dukun. Karena teman saya ini walaupun nggak terbilang kaya, tapi cukup sehari-hari dibandingkan dengan orang tua yang tukang urut ini, yang ada tapi banyakan nggak adanya. Sehingga kalau minjem apa-apa tuh, kalau nggak dikasih marah segala macam. Siapa dia? Orang tuanya ini, orang tua tukang urut ini. Oke, ya. Suatu ketika adiknya dia ini sakit keras, masih dibawa tukang urut atau? Bukan, adiknya teman saya ini sakit keras, masih balita lah ya. Nah saat itu teman saya pergi juga ke orang pinter. Dia bilang karena masih kampung lah dulu, puluhan tahun gitu kan, masih jahiliyah ya. Katanya ini ada yang nyantet atau numbalin si adiknya itu, adiknya si teman saya ini. Nah, gimana cara taunya? Nanti kalau kamu lihat ada orang datang bawa TV supaya bisa nonton. Nah, teman saya ini orang nggak punya, Ustaz. Belum ada TV. Kalau mau nonton TV ke tetangga. Sementara dia udah punya TV nih. Si bapak itu tukang urut nih, udah punya TV. Nah, akhirnya tiba-tiba bapaknya tukang urut itu datang ke rumah bawa TV supaya nonton TV semuanya, keluarga si teman saya ini. Itu antara tukang urut sama bapaknya temen itu deket berarti ya? Iya. Tetanggaan. Oh, tetanggaan. Oke, lingkungan kampung lah ya. Iya. Oke. Nah, ini yang teman saya ini satu keluarga jadi berpikiran nggak enak karena udah dibilangin iya jadi sujun, Ustaz. Nah, tapi nggak berpikir terlalu jauh gitu, masa sih tetangga deket begitu gitu ya. Nah, tapi setelah tahunya baru aja setelah diurut sama ini cerita mengakui hal itu. Nah, pertanyaannya, Ustaz, apakah demikian kalau orang numbalin tuh selalu merayu supaya nggak ketahuan dan lain-lain gitu, Ustaz?
Walau alam ya. Jadi gini sebenarnya. Satu, pergi ke orang seperti itu ramalan nggak boleh sebenarnya, itu jelas ya. Tapi ini masa jahiliyah temennya Haji J, sudahlah ini ya. Mudah-mudahan temennya tobat ya. Yang kedua, mempercayai ramalan itu sebenarnya juga tidak boleh. Kecuali ada orang ngomong aja dia sendiri kan gitu ya. Itu kan mendengarkan ya. Tapi mendengarkan nggak harus mempercayai. Kemudian kalau apa yang diomongkan terjadi, ya anggap aja itu takdir Allah aja. Ya, jadi jangan akhirnya percaya kepada orang tersebut. Nanti kalau ada sesuatu tanya sama orang inilah. Ini kan menuju ke arah titik ramal-meramal yang dilarang oleh Islam. Kan seperti ini ya. Jangan nanti ibadah kita 40 hari nggak diterima nih sama Allah Ta'ala. Jadi jangan yang seperti itu. Nah, persoalan kalau memang itu benar, walau a'lam. Tapi kalau memang itu terjadi dan kemudian adiknya itu yang meninggal, ya meninggal karena Allah Ta'ala. Kalau masalah tumbal itu urusannya yang numbal dengan Allah aja. Kan seperti itu. Tapi bisa aja si adik ini, si adik yang meninggal, mohon maaf ini, mohon maaf yang balita ini meninggal, bisa aja memang dulu si bapak atau ibunya, mohon maaf ya ini dulu keras kepada orang tuanya juga. Keras, istilahnya itu wah nggak diaku anak nggak apa-apa lah, kasarannya umpamanya kasarannya seperti itu, sehingga itu akan dibalas oleh Allah Ta'ala dengan cara-cara seperti itu. Jadi itu adalah roda takdir yang dilemparkan oleh Allah Ta'ala, akan mengenai siapa saja dengan cara Allah untuk mengambil orang itu dengan cara masing-masing. Bisa aja seperti itu. Akhirnya kan nggak usah yang ditumbalin. Ada kok bayi yang orang tuanya itu benar-benar marah sama kakek atau neneknya, ya memang bisa jadi meninggal. Bayi yang marah kakek sama neneknya kanker beneran, padahal bayi. Makan sate belum, kan gitu ya. Makan makanan yang bergizi, masa kena kan gitu. Jadi kita harus berpikir yang positif, yang baik lah istilahnya. Jadi kalau penumpang meninggal ya bisa aja itu seperti itu, tapi ya nggak usah terlalu percaya. Tapi ya anggap aja itu seperti berita. Oh di ini lagi ada banjir ya sudah tahu gitu aja. Tapi jangan terlalu dipercaya. Karena apa? Kalau percayanya itu begini loh maksud saya itu. Kalau kita percaya sama jin ya percaya yang surat jin itu ada kan gitu ya. Iya. Persoalan itu akan menjadikan apakah itu ditumbal apa tidak, kita kan tidak tahu. Betul. Tidak tahu beneran, sehingga nanti malah akan menjadikan fitnah di keluarga kan. Jadinya udahlah biarin itu haknya dia, urusan dia dengan Allah, hanya gitu-gitu aja. Sehingga kita menerima dengan ikhlas. Kalau memang tidak ada kesalahan dari orang tuanya, ya insya Allah anaknya nggak sakit. Insya Allah seperti itu aja kalau saya. Ya, anaknya nggak sakit. Loh kan haknya Allah kalau memang mau diambil. Enggak, Allah itu mau ngambil nyawa seseorang itu ada sebabnya. Tidak ada sebab, tidak ada, tetap ada sebabnya. Pasti ada sebab. Nggak mungkin Allah itu mengambil nyawa seseorang nggak ada sebab, nggak mungkin. Jadi cerita itu bisa bukan saya percaya, bisa, tapi karena nggak ngerti ya bisa, tapi jangan terlalu menuju ke arah sana. Tetapi kalau memang mau meninggalnya apa kan gitu ya, dicek di dokter itu apa sakitnya umpamanya. Kalau memang sakitnya jelas apa nih pasiennya, demam, ya itu normal. Kalau panas itu namanya demam, itu normal. Tapi kalau nggak ada gejala-gejala ya bolehlah berpikir-pikir yang agak ekstrim dikit, tapi ya jangan percaya kepada seorang, nanti akhirnya kita percaya pada seseorang itu berlebihan sehingga kita tidak percaya dengan syariat Islam seperti itu, termasuk takdir dari Allah Ta'ala seperti itu sih. Intinya kita harus husnuzon. Senantiasa kita harus husnuzon. Nah cerita temenmu tadi itu, apakah itu temenmu yang kerja di restoran itu mati? Meninggal Pak Ustadz akhirnya. Nah, meninggal, ya. Tapi kan belum ada kasus yang kematian berikutnya yang dengan kasus yang sama dititipi, kasih bonus agak besar, agak ini seperti itu. Nah, memang ada orang-orang ya sekarang itu di Indonesia ya masih banyak. Jadi pesugihan dengan cara itu kan cara kolonial.
cara apa namanya ya, cara kuno lah tradisional. Tapi, tradisional lah ya, cara kuno. Tapi ya sebenarnya yang cara-cara seperti kelihatan kaya Islami ya banyak. Kaya Islami, bukan kaya Islami, kaya Arab-Araban lah. Oh iya. Seperti apa itu? Lah kan ada orang baca ini dibacain di warungnya, kemudian wah banyak sekali yang datang. Dulunya sepi. Nah, itu kan kayak Arab-Araban lah istilahnya. Nah, itu ya mirip sebenarnya. Loh, karena ini kan bacanya ini persoalannya adalah begini loh. Kenapa kamu dalam kondisi sepi, kemudian Allah memberikan ini? Loh kan saya baca ini. Lah, kan Allah itu yang dilihat sholat kamu, bukan bacaan kamu awalnya. Kan seperti itu. Kalau sholat kamu seperti itu, ya sudah, kamu akan mendapatkan rezeki ya sekian. Tapi kalau kamu membaca ini kenapa banyak, kamu harus berpikir apakah ini dari Allah. Kan nggak mungkin seperti itu. Jadi kita harus waspada bahwa banyak yang pesugihan yang kelihatannya Arab-Araban seperti itu. Bisa jadi yang memberikan solusi itu anak buah Dajjal ya? Iya pasti. Karena kan diajak untuk suka dengan dunia. Melenceng, iya, melenceng dari akidah sebenarnya. Jadi kita harus hati-hati karena kita percaya kalau Allah itu maha memberi. Nah, kalau sudah maha memberi, kenapa kita itu memaksa Allah untuk memberi kepada kita rizki? Kan gitu. Sama seperti pesugihan-pesugihan yang lain yang dia ngelakuin ritual ini langsung dapat, kan gitu. Kalau Allah kan enggak, ada yang kerja keras. Ada saudara kita yang kerja keras, sholatnya tertib, dia kerja keras. Tapi tetap aja dia diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk menjadi takdir yang miskin atau memang di atas miskin namanya. Kan banyak posisi situ. Padahal sholatnya tertib. Nah karena apa? Ya begitulah harus dipegang. Jadi jangan asal nanti ada bacaan ini baca, oh itu bisa aja nanti ke Arab-Araban. Saya bilang ke Arab-Araban karena kalau kita itu ngomong masalah itu seperti itu kan ke Islam-Islaman, enggak, Islam enggak mengajarkan itu. Islam tidak mengajarkan itu. Jadi itu hanya orang yang memang nafsunya menginginkan dia itu hartanya banyak, nafsunya kalau itu. Jadi kita harus belajar seperti itu. Jadi jangan sampai kita itu terjerumus karena Allah baru menguji kita, tapi kita udah terbentuk, saya harus begini, saya harus dapat ini, saya harus, sudah, itu akan menjadi, nanti akan ketemu dengan ini, udah baca ini, tiap ini sekian kali, 40 kali ini, kamu harus tahajud, kamu amalin ini, ya memang habis itu terus dapat. Nah, tapi apakah itu dari Allah? Enggak, karena tahajudnya dinilai oleh Allah Ta'ala, niatnya bukan lillahi ta'ala, tapi niatnya hanya untuk ingin mendapatkan harta. Jadi percuma dia tahajud, insya Allah ya, percuma dia tahajud karena niatnya bukan karena Allah, sehingga tidak menjadikan amal solehnya nanti. Jadi kita harus belajar. Ustadz justru menilai dirinya itu benar. Kalau tahajud, apalagi bawa sertifikat ya gitu ya. Maksudnya apa itu cerita? Biar kejual rumah atau mobilnya. Seolah itu yang benar. Dan sebagai parameter untuk justifikasi itu yang benar adalah Al-Quran, hadis itu ya. Iya memang harus pahami itu. Jadi gini, kalaupun kita langsung diambil langsung dari Quran, itu Allah mencontohkan wabil asharihum yastaghfirun. Ini langsung, dan di penghujung malam mereka senantiasa memohon ampun. Berarti Allah ini mengajarkan kepada kita, jika kita senantiasa mengerjakan sholat malam, qiyamul lail atau sholat sunnah tahajud nih, Allah mengajarkan apa? Hanya memohon ampun. Jadi jelas ini kan Allah nih yang memerintahkan. Apalagi yang mau kita cari? Ini Allah. Lah mbok ya nurut sama perintah Allah, hanya memohon ampun. Nanti dari mohon ampun itu kan dilihat kebutuhan kita sehari-hari itu tuh kayak apa, kebutuhan kita itu dengan istri, dengan anak kayak apa, kebutuhan tentang masalah rumah itu kayak apa, kebutuhan agar iman, ketakwaan tidak rusak itu kayak apa, itu akan dilihat oleh Allah Ta'ala semua. Jadi nggak ujuk-ujuk baca ini tuh harta itu banyak datang yang bukan yang seperti itu. Allah itu banyak pertimbangannya, nggak segampang. Nah yang gampang apa? Nah, siapa lagi kalau nggak jin ditunggangin Dajjal? Itu yang gampang. Kacau itu. Kita
Belajar menghormati orang aja susahnya minta ampun, bener nggak? Betul. Coba kalau kamu itu belajar menjadi musuh orang, pukul atau ludahin itu udah jadi musuh, kan gitu. Mamanya haji itu mau belajar menghormati orang, orang itu bisa percaya sama haji. Itu kan nggak sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali ngomong, bener nggak sih? Lah kan begitu. Tapi coba kalau mau jadi musuh, ludahin nggak usah ngomong, Iya betul. kan udah jadi musuh gitu. Jadi sebenarnya sesuatu yang gampang itu belum tentu yang dilakukan yang tadi itu, belum tentu itu benar-benar Allah ridho, tapi istijraj. Allah memang mengizinkan, sehingga mengizinkan kenapa sih? Izin sama Dajjal itu ngasih dia diizinkan aja. Nah, itu kan keinginan kamu, pengen harta. Kalau mau benar-benar, kalau Allah tidak seperti itu. Allah itu akan memilih. Insya Allah sesuai iman, ketakwaan orang tersebut. Kalau imannya kuat nggak dikasih biasanya. Kalau dia imannya nggak kuat, dia tetap sholat, tapi kan di depan Allah bisa aja imannya nggak kuat. Oh, dikasih yang seperti itu. Dikasih yang seperti itu. Nah, hati-hati, dikasih itu maksudnya bukan dari Allah ya, walaupun itu takdirnya Allah mengizinkan. Sama seperti orang mencuri ya, jangan itu berkata bahwa mencuri itu hasilnya dari Allah, bukan. Itu ditakdirkan oleh Allah Ta'ala berhasil. Pada saat itu memang dia lagi butuh, berhasil. Butuh lagi berhasil, butuh lagi berhasil. Suatu ketika dia sudah mulai kaya, nah, dia nyuri ketangkep, karena udah nggak butuh masalah. Masih mencuri kan nggak boleh. Jadi hobi kan gitu ya. Jadi yang harus kita ketahui adalah belajar bagaimana kita tidak suuzon tentang sesuatu, bahwa seorang meninggal itu pasti ditumbal, yang nggak boleh. Tetapi tumbal itu yang ada di sekitar kita. Percaya. Jangan terlalu percaya dengan seperti itu. Cuma kalau kita itu tahu bahwa tumbal itu siapa yang gerakin? Jin. Jin itu digerakin sama siapa? Kalau bisa numbal, otomatis dengan Dajjal. Insya Allah seperti itu. Nah, inilah yang menjadikan kenapa mereka berhasil. Padahal yang kena tumbal itu orang yang sholat, yang ini. Ya, sholatnya kan belum bagus. Makanya harus dimengerti. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, itu harus difahami. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, selama ini kalau orang sholat itu dia tidak bisa paham tentang sholatnya, dia masih gibah, dia masih suuzon, dia masih emosi, marah, dia masih pertentangan, egois, dia masih selalu tidak pernah menanggapi sesuatu itu dengan lemah lembut, dengan kekakuan, dengan kesombongan, nah itu kan rusak sebenarnya sholatnya. Makanya kalau orang-orang Islam yang masih kena tumbal, ya karena imannya rusak, itu aja. Jadi kalau kita ingin nggak kena, ya kan ujian nggak ngerti ya, nggak kena atau diselamatkan, ikuti perintah Allah, atiullah wa rasul. Taatlah kepada Allah dan Rasul. Taat pada Allah Ta'ala, ya udah belajar dari Quran, tanya pada guru-guru yang pintar, kemudian fahami ayat Quran, kerjakan terus menerus sehari-hari. Nah, nanti kan Allah itu insya Allah tidak menemukan kita dengan orang-orang yang menumbal, yang ditumbal dan sebagainya, nggak ketemu di arah situ. Ketemu dengan orang-orang baik, karena apa ya, Allah tahu kalau kita itu insya Allah itu mau berusaha jadi orang baik, kan seperti itu. Jadi ada tumbal itu sekitar kita, tapi kalau kita memang selalu didekatkan dengan orang-orang yang bertakwa pada Allah Ta'ala, itu jelas kok nanti ketemu dengan orang-orang yang rendah hati, tidak ditemukan dengan orang-orang yang senantiasa sombong. Tidak ada masalah, karena besok itu di akhirat itu nafsi-nafsi, jadi antar manusia sendiri, pribadi-pribadi masing-masing. Anak dengan orang tua itu tidak akan bisa gandengan di akhirat, itu tidak bisa. Anak dengan orang tua, dengan kakek, dengan uyutnya, dengan cucu, dengan anaknya lagi, dengan ini tidak bisa. Dia akan dihisap menurut dirinya sendiri. Jadi intinya adalah biarkan mereka dengan kehidupannya. Kita dakwah dengan tauhid, memberikan gambaran, jangan tergiur dengan harta. Kuncinya seperti itu. Salah seperti itu. Jadi jangan kita main-main dengan tumbal, jangan, itu diharamkan oleh Allah Ta'ala. Dan juga jangan main-main dengan amalan-amalan yang kelihatan Arab-Araban. Karena itu juga sama. Karena apa, kalau ditanya memang dari Allah? Oh, ini dari Allah. Emang kamu lihat Allah kayak apa ngasihnya? Gak bisa jawab. Bukan, karena Allah bukan tipe seperti itu. Rasulullah pun tidak diumbar dengan harta yang banyak, walaupun Rasulullah itu dekat dengan Allah Ta'ala. Pikirkan seperti itu. Ya kan?
Kalau ada sahabat Rasul kaya, ya dilihat aja. Nanti kan dia masuk ke ranah bagaimana dia akan diberi rezeki oleh Allah Ta'ala. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit ada jalan rezekimu dan apa yang dijanjikan Allah kepadamu. Kemudian apa sebelumnya adalah innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Kalau memang itu sudah dikerjakan oleh sahabat-sahabat Rasulullah yang kaya-kaya, normal. Kan seperti itu, normal. Dan tidak mencari harta. Dia hanya mengerjakan amalia yang soleh dikerjain terus-menerus. Sehingga ya normal kalau Allah itu memberi. Kan seperti itu. Kalau memang dari harta yang banyak begitu juga dipergunakan untuk di jalan Allah, apa salahnya, kan gitu. Seperti itu. Jangan harta yang untuk tumbal, harta yang dari tumbal, harta dari pengasihan, harta agar penglaris dan sebagainya dipergunakan untuk umroh. Tidak boleh gitu. Dipergunakan untuk haji, tidak boleh sebenarnya. Itu mau menipu Allah sebenarnya. Jadi jangan seperti itu. Kita luruskan tauhid kita, insya Allah. Jadi kalau memang mau lurus ya belajar lurus beneran. Jangan terbuai dengan harta. Kalau nggak ada uang jangan berhutang, kan harus begitu. Gunakan yang walaupun sempit, gunakan. Gimana caranya? Itu lebih mulia daripada hanya menggampangkan dirinya untuk berhutang. Mudah-mudahan difahami. Jadi jangan main-main dengan tumbal. Jangan juga suuzon tentang tumbal atau apapun, nggak usah. Jangan juga mempercayai ramalan. Kalau itu sebagai berita, boleh-boleh. Yang namanya berita ya boleh-boleh aja, tapi jangan percaya. Karena kalau kita percaya, kita bisa percaya bukan kepada Allah Ta'ala, malah bukan kepada dia atau ramalan dia. Itu juga bisa dikatakan syirik. Hati-hati. Wallahu a'lam. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau, guru kita Pak Ustadz Danu, bisa meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.